Perkenalkan, nama saya Uwis Rikusmarini dengan NIM 1001112829298. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rula dan Leba worksheet. Sebelumnya, apa sih Rula dan Leba itu? Jadi, Rula dan Leba adalah dua metode yang digunakan untuk mengevaluasi risiko gangguan muskuloskeletal atau MSD akibat postur kerja yang tidak sehat. Jadi kita langsung aja masuk ke perhitungan worksheetnya ya guys. Check it out. Oke, jadi yang pertama yang akan saya evaluasi adalah pada Rula worksheet. Jadi Rula itu dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian A, arm and wrist analysis, dan B, neck, trunk, and leg analysis. Kita langsung aja masuk ke A, step pertama, yaitu look at upper arm position. Itu berarti lengan atas, upper arm, dari bahu sampai ke lengan. Nah, berdasarkan pekerja yang sudah saya analisis ini, yang sudah saya ukur derajatnya, dia berada pada lebih dari 45 derajat, berarti dia ada di plus 3. Tapi dilihat lagi, adjustnya di sini ada adjust. If shoulder is raised, itu plus 1. If upper arm is abducted, abducted itu kayaknya kayak seperti ini, ada penambahan. Lalu if arm is supported or person is leaning, itu minus 1. Tapi dilihat dari pekerja yang saya ukur ini, dia tidak ada tambahan, jadi dia tetap ada pada plus 3. Step kedua adalah look at lower arm position, dari siku sampai ke pergelangan tangan. Nah, ini pada pekerja ini dia mendapatkan hasilnya adalah plus 2. Lalu dilihat adjustnya. If either arm is working across midline or outer side of body, itu ditambahkan 1. Tapi dilihat lagi, itu tidak ada yang melewati garis tengah atau melewati sisi body, jadi nilainya tetap 2. Step ketiga adalah look at wrist position, pergelangan tangan. Adjustnya ini adalah if wrist is bent from midline, itu ada 1. Nah, dilihat dari ini, dia tidak ada pada posisi yang sedang handshake. Dia lebih dari 15 derajat, jadi ada pada 3, karena dia seperti ini. Wrist score-nya dia 3. Step 4, wrist twist. Wrist twist itu berarti dia ada posisi pada posisi handshake. Apakah dia sedang bersalaman atau tidak? If wrist is twisted in mid range, itu plus 1. If wrist is at or near end of range, itu plus 2. Nah, pekerja ini dia tidak sedang bersalaman atau sedang handshake, jadi dia 2. Dia ada pada posisi tetap seperti ini. Step 5, look up posture score in table A. Using values from step 1 for above, look at score in table A. Nah, upper armnya tadi kita dapat skor adalah 3. Untuk lower armnya kita dapat di 2. Lalu untuk wrist score-nya kita ada di 3. Wrist twist-nya kita ada di 2. Kita ambil garis tengahnya guys, dari sini juga. Jadi dapatkan nilainya 4. Jadi untuk step 5 itu nilainya 4. Step 6, add muscle use score. If posture mainly static, held lebih dari 10 minutes, or if action will repeat occurs 4 kali per minute. Nah, itu tuh kalau tubuh kita melakukan pekerjaan yang berulang kali. Nah, sedangkan pekerja ini dia tidak melakukan pekerjaan ini berulang kali. Jadi, untuk skornya itu 0. Lalu step 7,
add first or load score. If load kurang dari 4 IBS, intermediate itu nilainya 0. Nah, karena dia tidak melakukan pekerjaan yang berat, jadi sedang tidak mengangkat beban, jadi nilainya itu 0 aja ya teman. Step 8. Find row in table C. Add values from step 5 to 7 to obtain grades and arm score. Find row in table C. Kita masuk ke table C. Tadi kita masukin dari step 5 sampai ke step 7. Step 5-nya itu adalah nilainya 4. Lalu untuk restitusinya itu di 2. Lalu kita tarik garis tengahnya lagi. Itu berarti ada di 3. Kita masuk ke B, yaitu neck, trunk, and leg analysis. Step 9, locate neck position. Nah, kalau dari pekerja ini, dia tidak lagi sedang menunduk, tidak sedang menunduk maupun mendongak, jadi didapatkan skornya 2. Oh iya, di sini perhatikan ada adjust. If neck is twisted itu plus 1, if neck is side bending itu plus 1. Side bending itu seperti gini atau gini. Kalau twist itu berarti dia berputar. Lalu step 10, locate trunk position. Nah, dari pekerja ini dia sedang tegap, jadi nilainya itu 1. Step 11, if leg and feet are supported itu plus 1, if not itu 2. Karena dia legnya mendukung, jadi itu skornya 1. Step 12, look up posture score in table B. Using values from step 9 to 11 above, locate score in table B. Kita masukin tadi yang dari step 9 sampai step 11 itu ke table B. Neck posturnya dia dapatkan 2. Lalu trunk positionnya dia dapat 1. Lalu legsnya dia 1. Kita tarik garis tengah, berarti dia dapat 2. Berarti di sini step 12 adalah nilainya 2. Step 13, add muscle use score. If posture mainly static itu lebih dari 10 menit, or if action repeat occurs 4 kali per menit itu plus 1. Dilihat dia tidak sedang melakukan pekerjaan statis, jadi nilainya itu 0. Step 14, add force or load score. If low, dia sedang melakukan pekerjaan sedang mengangkat beban atau tidak. Nah, kalau pekerjaan ini dia tidak sedang mengangkat beban, jadi nilainya 0. Lalu find column in table C, neck, trunk, and leg score. Kita masukin ini 2 guys. Step 15 yaitu find column in table C. Ini table C, dia adalah nilainya 2. Ini 2. Oke, lalu kita masukin ke ruler score-nya guys. Ini scoringnya, final score from table C. Kalau 1 sampai 2 itu acceptable posture, berarti dia postur yang bisa di pekerjaan yang aman. Kalau 3 sampai 4, further investigation, change may be needed. Berarti itu diperlukan investigasi atau perubahan mungkin diperlukan. Kalau 5 sampai 6 itu further investigation, change soon. Berarti setelah investigasi harus ada perubahan secara langsung, secara cepat. Kalau 7, investigate and implement change, itu merupakan implementasi dari perubahan itu. Nah, kita lihat tadi di sini table C, dia ada di titik 3. Berarti ruler score-nya adalah 3. Nah, hanya itu untuk ruler worksheet. Kita lanjutkan ke perhitungan reba.
Oke, selanjutnya kita masuk ke Rebay Employee Assessment Worksheet. Nah, Rebay ini juga dibagi menjadi dua bagian, A dan B. Yang A itu dia neck, trunk, and leg analysis, dan yang B itu dia adalah arm and wrist analysis. Nah, kita langsung aja masuk ke A. Step pertama, locate neck position. Berdasarkan kerja ini, dia itu posisi lehernya itu seperti agak gini, agak mendongak sedikit. Jadi lalu di sini ada adjust. If neck is twisted itu +1. If neck is side bending itu juga +1. Nah, pekerja ini dia tidak sedang twisted or side bending. Side bending itu apakah dia seperti ini atau seperti ini. Jadi next score-nya itu tetap 2. Step kedua, locate trunk position. Posisi punggung apakah dia tegap, membungkuk. Nah, di sini didapatkan hasilnya itu adalah tegap. Dan di sini ada adjustnya juga. Kalau tidak ada adjust berarti dia nilainya tetap 1. Leg, look. Nah, posisi pekerja ini dia tegap ya guys, jadi nilainya 1. Step 4, look up posture score in table A. Using value from step 1 to 3 above, look at score in table A. Nah, ini dia table A-nya. Lalu kita masukin. Tadi neck-nya itu dia ada di 2. Lalu untuk trunk score-nya dia ada di 1. Legs-nya juga dia ada di 1. Kita ambil garis tengah. Maaf. Kita ambil garis tengah. Ada di 1. Jadi untuk step 4 itu skornya adalah 1. Lalu masuk ke step 5. Add force or load score. If load lebih dari 11 ABS itu +0. If load 10 to 22 ABS itu +1. If load lebih dari 22 ABS itu +2. If shock or rapid pull of force itu +1. Nah, kalau dari pekerja ini dia tidak sedang mengangkat beban, jadi nilainya adalah 0. Terus jadi 1. Step 6. Score A Van row in table C. Add value from step 4 to 5 to obtain score A Van row in table C. Ini table C. Kita masukin tadi. Nah, kita masukin tadi yang sudah kita cari itu step 4 dan 5 itu ke tabel C. Skor A. Skornya itu dia ada di 1 guys. Oops, sorry. Kita lanjut ke step 7, locate upper arm position. Jadi di sini dia tidak sedang pada posisi armnya itu sama seperti di rumah tadi. Itu kita isi skornya 3. Step 8, locate lower arm position. Lower arm position itu berarti dari sini sampai ke pergelangan tangan. Itu didapatkan hasilnya 2. Step 9, locate wrist position. Nah, dia tidak sedang pada posisi seperti ini atau seperti ini, jadi nilainya 1. Look up posture score in table B. Kita masukin itu berarti using values from step 7 to 9 above, locate score in table B. Nah, kita masukin ke table B. Upper armnya 3. Lalu wrist score-nya itu 1. Lalu lower arm itu dia 2. Kita tarik dari setengah, berarti dia ada di 4.
Jadi untuk step 10 itu nilainya adalah 4. Step 11, well, 8 coupling score. Wheel fighting, handle, and mid-range power grip. To good, plus 0, acceptable but not ideal hand-hold or coupling. Acceptable with another body part is fair. Hand-hold not acceptable but possible, and not handles awkward unsafe with any body part. Acceptable. Ya. Kita lihat itu kita buat nilainya hasilnya 0 aja karena dia tidak karena dia menghandle itu dan mempunyai gripnya. Step 12, score B. Find column in table C. Add value from step 10 to 11 to obtain score B. Find column in table C and match with score A in row from step 6 to obtain table C score. Kita lihat di score B itu 4. Berarti kita masukin di sininya 4, guys. Oke, sudah kita masukin nih. Table C score tadi adalah 4, activity score 0. Nah, jadi hasil final rebanya adalah 4. 4 berarti medium risk, further investigation chance room. Berarti pada pekerja ini dia dibutuhkan perubahan secara cepat. Sekian dari penjelasan saya terkait dengan Lula dan Leba. Semoga bisa membantu ya guys. Terima kasih.